ujung-ujungnya setelah saya analisis, sebenarnya bukan pada titik Thariqah Alawiyahnya. Ujung-ujungnya sebenarnya Thariqah Ba'alwi yang dilegitimasi dengan terminologi Alawiyah, yang sebenarnya hanya untuk mengglorifikasi leluhur Ba'alwi, Mas. Dalam interpolasi yang sekarang ini sedang dibatalkan atau sedang dibongkar keasliannya oleh Kiai Haji Imaduddin Osman. Dan ternyata tokoh-tokoh dalam Thariqah Alawiyah yang disebutkan oleh komunitas Ba'alwi itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif. Karena memang di saat sebelum beliau jadi Rois Am, beliau itu sering sowan ke Meranggen, Mas, sering sowan abah saya, Kiai saya, Mas. Beliau betul-betul sering sowan Kiai saya jadi teringat ketika ada Habib Lutfi, saya kan mau salim, dilalahnya kok saya ditimbali yai saya, angkat kursi ini. Padahal saya mau salim, tapi dilalahnya kok disuruh oleh kiai saya ngangkat kursi, jadi nggak jadi salim saya, Mas. Jadi saya mau ngejar ikut seperti orang mau salim sama Habib Lutfi oleh yai saya, sini angkat kursi ini. Saya disuruh ngangkat kursi abah saya, aduh nggak bisa salim. Saat itu saya tidak bisa mengambil hikmah, Mas. Tapi sekarang saya bisa merasakan. Saya mau salim disuruh ngangkat kursi, apa ada hubungannya ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Kiai Haji Ubaidillah terkait dengan masalah Thariqah Alawiyah yang memang sekarang menjadi perbincangan di publik, terutama di media sosial, saudara sekalian. Terutama di sini Thariqah yang memang berkaitan dengan Habib Lutfi bin Yahya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ada satu cerita dari Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab cerita, dulu ada seorang Alawiyin, jadi sayyid. Dia nggak berthariqah Alawiyah, dia thariqahnya Sanusiyah. Jadi ada satu thariqah namanya Sanusiyah. Jadi kan banyak Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Sanusiyah dan lain-lain. Padahal dia sayyid, cucunya Fagil Mugaddam, dia ikut Sanusiyah, tidak ikut Alawiyah. Dia tidur, mimpi terjadi hari kiamat. Terjadi apa? Hari kiamat. Bingung dia, minta tolong sana, minta tolong sana. Dia minta tolong ke Imam Sanusi. Imam Sanusi itu yang punya thariqah Sanusiyah. Imam Sanusi bilang, loh antum ini sayyid kok minta tolong sama saya? Antum ini cucunya Fagil Mugaddam, kurang apa Fagil Mugaddam? Minta tolong sama Fagil Mugaddam. Saya di bawahnya Fagil Mugaddam. Sana minta tolong sama Fagil Mugaddam. Datang ke Fagil Mugaddam. Loh, ente ngaku cucunya anak tapi tidak jalan. Kenapa yang anak jalankan? Sana minta tolong sama Imam Sanusi sana. Jangan minta tolong sama anak. Di kayak bola pingpong, dilempar sana, lempar sana, lempar sana. Kebingungan, nangis, akhirnya bangun. Dia langsung tobat, dia langsung kembali ke Thariqah Alawiyah. Jadi Thariqah Alawiyah ini luar biasa. Masyi kamaha, tidak ada kayak Thariqah Alawiyah, nggak ada. Thariqah tanpa bayat, langsung ente amalkan, bersanad jelas, orang-orangnya jelas semuanya. Jadi langsung Ihya Ulumuddin diamalkan. Itu ya tamam video pertama. Jadi poin-poinnya itu ya nanti kita bahas bersama lah. Kemudian itu hanya sebagai salah satu sampel dari thariqah, penjelasan Thariqah Alawiyah. Tentu teman-teman sekalian bisa mencari video-video yang lain di mana namanya di YouTube tentang Thariqah Alawiyah. Kemudian yang kedua adalah dari penjelasan dari Kiai Imad mengenai Thariqah Alawiyah. Teman-teman yang menyaksikan bisa membacanya sendiri di rminubanten.or.id. Saya langsung kesimpulannya aja ya. Kesimpulan tulisan tentang Thariqah Alawiyah ini adalah Thariqah Alawiyah hari ini tidak definitif disebut thariqah. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana thariqah lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka Thariqah Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori Thariqah Muktabaroh dalam kalangan Nahdlatul Ulama.
Dalam tulisan ini, Yai Imad memberikan penjelasan beberapa poin tentang kisah pembayatan Faqih Muqaddam terhadap Tariqat Madianiyah, kemudian kisah-kisah yang lain ya. Kemudian apa namanya ini ya? Tidak terkonfirmasi sebagai sosok historis Faqih Muqaddam, serta Sohib Mirbat, Ali Wali Qasam, Ali kedua, Muhammad Alwi pertama, dan Ubaidillah. Dan seterusnya juga membahas tentang LBY, Lutfi bin Yahya, yang mengaku sebagai mursyid Sajiliyah dari sanad Mbah Abdul Malik, namun ternyata Mbah Abdul Malik itu dikenal sebagai mursyid Tariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, serta kejanggalan dari diubahnya nasab Mbah Malik ke bin Yahya. Begitu pengantar dari saya dalam podcast pada sore hari ini. Oke, Yai Tamam, itu di video yang pertama poin-poinnya yang saya ingat ya, Thariqah Alawiyah itu thariqah yang istimewa, tidak ada yang seperti Thariqah Alawiyah. Kemudian Imam Sanusi itu diceritakan mengaku bahwa berada di bawah tingkatan Faqih Muqaddam, dan seterusnya dan seterusnya. Serta kemudian Yai Imad memberikan informasi bahwa thariqat itu thariqat tidak jelas, tidak muktabarat di kalangan Nahdlatul Ulama. Yai Tamam, pertanyaan pertama saya, Yai Tamam, apakah bisa menceritakan latar belakang Yai Tamam yang terkait dengan dunia thariqah, Yai Tamam? Dipersilakan. Ya. Alhamdulillah, sebenarnya dunia tarekat itu dunia personal, Mas. Zaman Wali Songo, zaman Kiai dulu itu memang tarekat itu sebuah amaliyah sirriyah yang bersifat personality, beda dengan hal-hal yang terkait dengan syariat yang secara umum, Islam, iman, ihsan itu juga semestinya juga menjadi bangunan tarekat. Nah, kalau itu dipublikasikan malah tidak apa-apa, memang harus disiarkan. Tapi kalau tarekat itu sebenarnya bersifat sahsiyah, Mas. Sehingga Wali Songo, kiai-kiai kita dulu itu tidak pernah mempublish tarekatnya apa. Tetapi lebih banyak mempublish kaitannya dengan ubudiyah, muamalah, perspektif keilmuannya dalam perspektif fikih, atau ilmu-ilmu yang bersifat pengembangan, balaghah, mantek, nahwu, dan lain sebagainya itu. Tetapi karena ini thariqah itu menjadi wacana publik sejak dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya, itu memang seperti wacana publik, Mas. Di zaman kiai saya, Abah Muhammad Shadiq Lutfi Hakim Musleh, itu juga nggak sepublish, seolah-olah ada sebuah euforia thariqah seperti di zaman Habib Lutfi bin Yahya ini, seperti ada euforia thariqah, Mas. Bahkan thariqah dengan identitas sebagai organisasi kasepuhan dengan terang-terangan mengambil banom PBNU, ada suasana konfrontatif yang dipublis, nisbatnya itu adalah para kasepuhan yang notabene organisasi yang menjaga hati, itu juga sebenarnya sudah lepas dari muruah thariqah itu sendiri, Mas. Karena ini sudah semacam ada sesuatu yang bersifat euforia, maka saya kira saya mencoba untuk masuk dalam diskursus ini, niat bukan untuk mengajak kebencian, tapi untuk bagaimana turut berbicara terkait dengan thariqah ini. Karena secara sanad keilmuan, Mas, saya itu dari kecil mondok di mursyid-mursyid thariqah, Mas. Baik di Rembang, di pesantren Kiai Wahab Hafid bin Kiai Abdullah Hafid. Kiai Abdullah Hafid mursyid thariqah, pernah menjadi Rais Am thariqah,
Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Mas. Oke. Dan saya juga pernah mondok di Meranggen, di Hadratus Syekh Kiai Haji Abah Hakim Musleh. Beliau juga pernah jadi Rais Am sebelum Habib Lutfi bin Yahya. Dan jadi kebetulan saya itu mondok di beberapa mursyid kebetulan, Mas. Jadi Iya, ada iya. ikatan saya. Dan saya juga pernah mondok di Pak D sendiri, Kiai Abdullah Salam Kajen. Itu beliau selain pernah kakak dari abah saya, juga orang tua abah saya, karena abah saya kecil itu fakir, Mas. Sehingga yang menyekolahkan, mendampingi, membiayai itu Hadratus Syekh Kiai Abdullah Salam Kajen Pati, Mas. Beliau juga seorang mursyid tarekah, Mas. Iya, iya. Masyhur, awal Gus Dur jadi presiden itu pertama yang disewani itu kayak Abdullah Salam Kajen Pati itu, Mas. Oh, berarti ini ya, Dan ya. Mohon izin saya masuk. Berarti salah satu iya, monggo, Mas. kiai yang menjadi rujukan Gus Dur, 5 kiai kalau tidak salah ya, yang menjadi rujukan Gus Dur, mungkin salah satunya beliau ya. Nggih. Dan mohon maaf, saya jadi ingin terus terang, abah saya sendiri mursyid tarekah, Mas. Oh, enggak. Beliau mursyid tarekah Naksabandiyah Khalidiyah, tetapi beliau menganjurkan saya untuk beat justru tidak dengan beliau, tapi dengan Kiai Abah Hakim. Tetapi mengapa demikian? Karena tradisi mursyid tarekah di Jawa itu putra-putranya itu justru beatnya itu dengan mursyid yang lain, Mas. Mengapa begitu? Karena kalau dengan anak sendiri, anak dengan orang tua itu kan cenderung bebas, Mas. Dialektika. Seperti saya memiliki dialektika keilmuan seperti ini karena dibentuk oleh orang tua saya, Mas. Setiap pulang dari pondok diajak diskusi, kadang dicek kitab saya, kadang ya mohon maaf, diejek. Mau kitab gampang nggak bisa. Dan diskusi tentang tarekah, tentang ulama yang khas dan lain sebagainya. Kalau dengan orang tua itu kan cenderung bebas, Mas. Kayak kadang jadi teman, kadang jadi orang tua, kadang jadi guru. Meskipun dalam konteks kitab saya banyak dari orang tua saya sendiri, Mas. Kitab Jamul Jawame, beberapa kitab dasar itu, Fathul Qorib, itu juga dengan orang tua saya sendiri. Aqidatul Awam, dengan orang tua saya sendiri. Tetapi kalau untuk konteks tarekah, beliau tidak membiat saya memang, Mas. Tetapi ya karena tabarukan sebagai putra saja, dan selain itu orang tua juga pernah jadi ketua di Idarah Rembang, Mas, di kabupaten, Rais di kabupaten begitu. Sehingga saya sangat kental dengan nuansa-nuansa tarekah. Makanya begitu ada nuansa mursyid, saya cenderung tabarukan, Mas. Jadi saya cenderung tabarukan, minta tabarukan dengan kalau ketemu mursyid di mana saya itu rata-rata ngambil tabarukan. Karena saya masih percaya mursyid-mursyid tarekah itu, Mas. Tapi alhamdulillah tidak ada yang ba'alwi, Mas. Tidak ada yang ba'alwi. Di antara orang-orang yang saya mohon keberkahannya untuk memberikan keberkahan sanad beat itu rata-rata ya dari masyarakat pesantren, dari Nusantara sendiri, Mas. Iya. Sehingga saya nggak ada beban melakukan dialektika ini yang notabene harus berbeda, bukan benci, Mas, berbeda dengan komunitas yang sekarang ini dijalankan oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang menurut saya ada banyak hal yang perlu dikritisi, Mas. Ada banyak hal yang perlu dikritisi, termasuk tadi terkait dengan tarekah Alawiyah. Tadi disampaikan oleh Habib siapa itu, dia mengatakan tarekah Alawiyah tanpa beat. Itu namanya jujur itu, Mas. Itu pengakuan jujur. Oh iya. Namanya jujur. Habib tadi itu jujur. Dia akan mengatakan tarekah Alawiyah itu tanpa beat, Mas. Iya. Itu pengakuan yang jujur. Nah, perlu diketahui kejujuran itu
akhirnya juga sekaligus kalau di hadapan orang yang memahami torekoh, itu akan disimpulkan torekoh alawiyah itu bukan torekoh. Karena torekoh itu bersifat khususiyah, Mas. Bersifat khususiyah, sanatnya harus tasalsul dari seorang murid ke guru, dan sampai kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ada yang bersifat umum, misalnya mentalkin kalimat tauhid la ilaha illallahu, itu kan umum, Mas. Kalau di tarekat itu dikhususkan bagaimana cara membaca kalimat tauhid itu, Mas. Dari pusar sampai ke ulu hati, dilepas di mana, ditarik di mana, dipusatkan di mana, itu kan ada kekhususan itu, Mas. Belum juga nanti ada riadhahnya, Mas. Jadi betul-betul ada khususiyah. Kalau tadi dikatakan oleh Habib tadi, tarekat alawiyah itu tanpa beat, mengacu dari ungkapan itu namanya kejujuran. Karena yang saya ketahui, tarekat alawiyah itu bukan tarekat. Sebenarnya kalau mengacu secara umum dari tradisi yang dijalankan oleh Nabi, sebagaimana yang dipahami oleh Sayyidina Ali turun-temurun, kalau itu dikatakan sebagai sanad keilmuan secara umum itu bisa, Mas. Tapi kalau secara khusus itu memang harus ada khususiyah di dalam torekoh itu. Lah, di zaman Abah Hakim sendiri itu belum masuk torekoh mutabarah, Mas, torekoh alawiyah itu, Mas. Ya, Tamam, izin masuk. Dan sebentar, kesimpulannya sebentar, Mas, biar nggak putus. Dan ujung-ujungnya setelah saya analisis, sebenarnya bukan pada titik torekoh alawiyahnya. Ujung-ujungnya sebenarnya torekoh ba'alwi yang dilegitimasi dengan terminologi alawiyah, yang sebenarnya hanya untuk mengglorifikasi leluhur ba'alwi, Mas. Dalam interpolasi yang sekarang ini sedang dibatalkan atau sedang dibongkar keasliannya oleh Kiai Haji Imaduddin Osman. Dan ternyata tokoh-tokoh dalam torekoh alawiyah yang disebutkan oleh komunitas Ba'alwi itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif. Sehingga tokohnya jadi fiktif, maka legitimasi keabsahan torekoh alawiyah dalam hal ini sebenarnya lebih condong kepada Ba'alwi yang diistilahkan dengan alawiyah, itu sebenarnya juga secara otomatis gugur karena epistemologinya gugur, Mas. Epistemologi empirisnya kan epistemologi fakta historis. Ada nggak tokoh-tokoh yang menjadi ikon di dalam tarekat alawiyah itu? Karena epistemologi historisnya itu gugur dari perspektif risetnya Kiai Imad, otomatis tarekat alawiyah ini juga gugur, Mas. Karena epistemologinya nggak ditemukan secara empiris dari fakta historis ikon-ikon yang menjadi tokoh-tokoh yang menjadi ikon di tarekat alawiyah. Apalagi identik tarekat alawiyah itu yang muncul di beberapa bocil-bocil itu seolah-olah mudah sekali. Itu kayak amaliyah umum gitu loh, Mas. Nggak ada khususiyahnya. Contohnya Taufik Assegaf di beberapa pernyataannya seolah-olah tarekat alawiyah itu hanya dikaitkan bagaimana mengamalkan rotib, Mas. Pengikut rotib Al-Haddad, pengikut rotib Sakran dan lain sebagainya, itu adalah pengikut, itu sudah otomatis ikut tarekat alawiyah. Nah, kalau diidentikan seperti itu, berarti belum ada kekhususan itu, Mas. Itu masih bersifat zikir yang bersifat ammah. Apalagi yang lebih agak seperti anekdot, pernah Habib Taufik Assegaf itu mengatakan bahwa termasuk tarekat alawiyah itu ya kekuburan-kuburan tokoh-tokoh Ba'alwi. Seolah-olah tarekat itu kekuburannya tokoh-tokoh Ba'alwi. Ini kan juga sebenarnya tidak ada kekhususan, tidak ada khususiyah. Sekali lagi kalau berbicara tarekat itu ada khususiyah yang tidak bisa kita pahami secara umum. Artinya memerlukan pengalaman spiritualitas seorang mursyid
yang dari segi spiritualitas memiliki pengalaman spiritual yang sudah tinggi, kamil, mukammal, kemudian dia juga memiliki sanad-sanad keilmuan yang di konteks Indonesia, konteks di negeri kita, di Nusantara ini, tidak lepas dari payung besar yang menjadi sumber epistemologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks mazhab 4, dalam konteks ulama tasawuf, dalam konteks ilmu kalam. Lah, saya lihat dari sumber epistemologi yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali di Risalah Qusairiyah maupun di Risalah Ghazaliyah atau di Ihya Ulumuddin, tokoh-tokoh yang menjadi ikon Thariqah Ba'alwi ini itu tidak kita temukan di Risalah Qusairiyah, Mas. Tidak kita temukan juga di Risalah Ghazaliyah, tidak kita temukan juga di Ihya Ulumuddin. Sehingga kita kesulitan untuk mengidentifikasi sanad yang secara tasalsul tersambung ke Nabi atas nama Thariqah, karena tokoh-tokoh ini tidak dibicarakan di dalam maknun opus atau buku induk ilmu tasawuf yang memuat beberapa tokoh-tokoh tarekat besar pada zamannya masing-masing. Dan ini tidak kita temukan Fakih Muqaddam di Ihya Ulumuddin, di Risalah Qusairiyah, di Risalah Ghazaliyah. Padahal ini penting. Nah, tetapi kebanyakan kebanyakan para santri, apalagi yang muhibbin, tidak memahami ini. Artinya apa? Kalau di maknun opus atau buku induk tokoh-tokoh tarekat dalam ilmu tasawuf yang disampaikan oleh para mu'alif buku-buku tasawuf, ini tidak ada mereka ini, secara otomatis kan ini ada sebuah sekte baru yang dalam ilmu hermeneutik itu patut dicurigai. Betul nggak ini Sunni atau ini di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah? Apalagi kalau betul-betul clear hasil riset bahwa Ubaidillah yang dimaksud oleh Ba'alwi itu adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Oh, berarti kan yang pernah diserang oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas saran dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan terakhir sebagai pengantar, Mas, meskipun catatan banyak ini nanti akan kita sampaikan nanti baru Mas Rifki, karena biar nggak lupa, Mas. Apalagi sekarang ini seolah-olah mereka itu ketika menyebut Fakih Muqaddam itu kok disetarakan dengan keyakinan terhadap Fakih Muqaddam, itu seolah-olah setara dengan keyakinan terhadap Al-Quran. Sama halnya memahami hadis mutawatir terus disandingkan dengan cara memahami Fakih Muqaddam, mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani disandingkan dengan seolah-olah mengakui Fakih Muqaddam, padahal tidak setara. Fakih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Jilani itu nggak setara sama sekali. Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Aulia, kita percaya itu semua. Fakih Muqaddam ingin didaftarkan sebagai Sultanul Aulia di Indonesia, nggak laku, Mas. Nah, itu aja pengantar saya. Terima kasih. Silakan Mas Rifki untuk Mas. Ya, teman, saya kembali ke tadi. Abah Hakim ya, kalau tidak salah ingat ya. Saya manggilnya begitu. Tahun berapa ya? Saya mondok itu 99 ini, Mas. Saya mondok itu tahun 90, 91, 92, 93. Kira-kira 7-6 tahun setelah saya keluar dari pesantren, beliau wafat, Mas. Di zaman beliau belum ada tuh Thariqah Ba'alwi ya. Iya. Thariqah Alawiyah sebagai bagian daripada Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah belum ada, Mas. Belum ada ya. Belum ada. Jadi kalau menurut Yai Tamam, sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Yai Tamam, Thariqah Alawiyah ini dimunculkan ke publik itu sejak tahun berapa ya? Saya nggak tahu persis, tadi saya mencoba konfirmasi ke teman-teman, baru mau buka persis tahunnya itu, tapi yang jelas itu persisnya sejak era Habib Lutfi bin Yahya, Mas. Nah, itu dimunculkan sebagai Thariqah Mu'tabarah dalam kepemimpinan Rais Am Habib Lutfi bin Yahya, Mas. Jadi kan sebelum Habib Lutfi itu kan ada Rais Am yang sebelumnya, itu yang menjadi guru jenengan kan? Ya, kayak saya, Mas. Murabbi Ruhi itu, Mas. Yeah.
itu kalau di salah satu video yang saya tonton ya, itu ada cerita bahwa itu dikudeta oleh Habib Lutfi bin Yahya dalam Enggak, prosesnya itu. Atau bukan. gimana? Kalau kalau di zaman abah saya, Abah Hakim, abah saya dengan ikhlas melepas itu ke Habib Lutfi karena memang di saat sebelum beliau jadi Rois Am, beliau itu sering sowan ke Meranggen, Mas, sering sowan abah saya, kayak saya, Mas. Beliau betul-betul sering sowan kayak eh, saya jadi teringat ketika ada Habib Lutfi, saya kan mau salim, dilalahnya kok saya ditimbali yai saya. Iki, angkat kursi ini. Kalau padahal saya mau salim, tapi dilalahnya kok disuruh oleh kiai saya ngangkat kursi, jadi nggak jadi salim saya, Mas. Jadi saya mau ngejar ikut seperti orang mau salim sama Habib Lutfi oleh yai saya. Sini, angkat kursi ini. Saya disuruh ngangkat kursi abah saya. Aduh, nggak bisa salim. Saat itu saya tidak bisa mengambil hikmah, Mas. Tapi sekarang saya bisa merasakan. Saya mau salim disuruh ngangkat kursi. Apa ada hubungannya ini? Iya. Iya, iya, baik, ya. Nah, memang pernah adiknya Abah Hakim, namanya Yai Hanif, adik kandung beliau itu pernah mencalonkan diri sebagai Rois Am, tetapi di situ memang jujur saja, Yai saya mau menyalon itu kan biasa, namanya Mbah Muslih pernah jadi Rois, Yai saya pernah jadi Rois, karena memang Meranggen itu juga sentral Tarekoh, Mas. Meranggen itu sentral Tarekoh. Jadi sebelum Pekalongan menjadi sentral Tarekoh seperti sekarang ini, itu di Meranggen sebelumnya. Di Meranggen. Bahkan karena besarnya Yai Hakim Muslih, saya saat itu kan agak nakal, Mas. Jujur aja nakal. Oleh abah saya, kan sana mondok di Yai Hakim Muslih. Kamu ngaji nggak ngaji nanti jadi alim kamu. Sebagai mondok di sana, tabarukan sama beliau. Tapi alhamdulillah saya mondok di Meranggen itu jadi nggak nakal, Mas. Jujur aja. Jadi nggak nakal. Jadi, itu baru karomah, Mas. Itu baru karomah kiai saya. Mengapa? Saya menganggap itu karomah Abah Yai Hakim. Mengapa? Saya dari suka main bola, nakal. Begitu mondok di Meranggen, itu saya jadi rajin, Mas. Itu saya katakan karomah kiai saya. Artinya bisa mengalahkan nafsu saya yang suka bermain, nggak suka belajar. Begitu saya mondok di situ, itu kayak teradaptasi, Mas. Nah, ini namanya karomah. Mengapa? Karena simetris dengan syariat, Mas. Jadi lebih bermanfaat itu loh, Mas. Jadi karomah itu tidak yang kurafat-kurafat yang nggak ada hubungannya dengan syariat. Karomah seorang kiai itu ya bagaimana kemampuan keahlian beliau mendampingi seorang santri dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari attitude-nya buruk menjadi bagaimana punya perilaku yang standar, yang bisa standar syariat, katakan begitu. Nah, ini baru karomah seorang guru. Jadi karomah seorang guru itu tidak digambarkan seperti nurunkan rantai emas atau nurunkan hujan susu dan lain sebagainya itu, Mas. Nah, itu salah satu kisah, Mas. Lah, pada saat Yai saya mau nyalon, adiknya Yai saya itu memang Yai Hakim agak Habib Lutfi bin Yahya agak arogan, jujur saja. Arogannya apa, Mas? Yang laporan masuk ke saya, kalau bahasa saya, ini pakai bahasa saya, kalau Kiai Hanif itu kan baru putranya mursyid. Kalau saya kan cucu pemilik Torekoh. Wow. Oh gitu bahasanya. Sehingga kayak ada, ya memang kampanye, wajar aja, Mas. Tetapi tidak wajar ya. Bagi saya tidak wajar karena ini udah konteks Torikoh ini, sudah konteks etis gitu. Bahasa hikimoni ya, Mas ya. Iya. Kalau politik ya monggo lah. Kalau politik ya silakan. Tapi kalau ini di Toriko ini kan sudah wilayah khusus gitu ya. Tapi saat itu kan dia ngomong begitu nggak salah, Mas, sebagai cucu Nabi, dan nggak jelek juga karena belum ada tesis keiman. Tapi kalau dibilang pemilik Toriko apa yang dimilikinya itu kan? Nah, semua Toriko kan akhirnya miliknya Nabi Muhammad kan, Mas. Sekarang mengikuti Nabi Muhammad. Mungkin ke sana. Ini analisis bahasa saya ini, Mas. Mungkin arahnya ke sana. Dan catatan yang lain mungkin ada. Dan jujur saja orang memilih Habib Lutfi itu kan diasumsikan karena cucu Nabi, Mas.
Legitimasinya karena cucu Nabi. Oke. Itu, dan perlu diketahui juga hasil Muktamar Thariqah di Meranggen, Mas, di pesantren saya, di pesantren kiai saya, maaf, di pesantren Abah kiai saya itu, di pesantren Abah Hakim Musleh, maksud saya, waktu itu saya jadi santri, hasil Muktamar menegaskan bahwa masing-masing thariqah tidak boleh mempublikasikan thariqah saya terbaik yang bisa memberi syafaat di akhirat nanti, yang lain di bawah kita. Itu nggak boleh. Kecuali ngomong begitu dengan muridnya sendiri. Tidak boleh dipublis, Mas. Tidak boleh dipublikasi, apalagi sampai viral di sosial media. Seperti tadi kan juga disampaikan Habib siapa itu, saya nggak kenal itu. Habib ya. Itu kan ada kefakhran, Mas. Ada publikasi arogansi tentang Thariqah Alawiyah itu terbaik, sampai Imam Sanusi saja seolah-olah dipublikasi makomnya di bawah Faqih Muqaddam. Itu kan sebenarnya itu dilarang, Mas, dalam thariqah. Itu dilarang. Betul-betul. Meskipun di dalam Al-Qur'an kita juga sering membaca kullu hizbin bima ladaihim farihun. Suatu kewajaran tiap-tiap kelompok itu membanggakan kelompoknya masing-masing. Tapi dalam thariqah kan harus ada rem. Sehingga tidak mempublikasikan arogansi, kesombongan thariqahnya di atas thariqah yang lain. Apalagi thariqah itu yang mengandung memiliki khususiyah, Mas. Thariqah Alawiyah yang dijadikan legitimasi oleh masyarakat Ba'alwi, yang sebenarnya menurut saya itu bukan thariqah Alawiyah tapi thariqah Ba'alwi sebenarnya, Mas. Itu tidak ada kekhususan, Mas. Kalau terkait dengan rotib dalam thariqah Qadiriyah juga ada banyak rotib, Mas. Saya mengamalkan sholawat aurat sholawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan Al-Husaini, saya mengamalkan, Mas. Saya ini murid thariqah Qadiriyah, Mas. Saya ini pengamal thariqah Qadiriyah. Makanya ketika ada Habib terus seolah-olah dalam tanda kutip itu menyamakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Faqih Muqaddam, itu rasanya juga nggak nyaman saya, Mas. Bukan hanya menyamakan ya, tapi lebih tinggi Faqih Muqaddam. Iya, Masya Allah. Itu kan kesombongan juga sebenarnya, Mas. Dan itulah yang akhirnya menggelitik kita untuk mengcounter wacana. Dan ketika kesombongan para Habib-Habib menyampaikan pidato itu, Buya Yahya tidak ngerem, tidak mengingatkan. Tapi begitu kita menjawab, baru Buya Yahya marah, seolah-olah kita penyebabnya. Kita ini menjawab persoalan, Mas. Menjawab wacana kita ini. Mendudukkan persoalan, menjawab persoalan, mengklarifikasi wacana sebenarnya. Bukan untuk kebencian, tapi untuk mendudukkan hasanah tradisi kita biar tidak diucar-acir oleh Ba'alwi di negeri ini. Karena ini sudah menjadi bagian dari proses keberagamaan kita. Itu. Yang pertama catatan saya, ini sudah lama juga ya baru menyampaikan seperti ini, Mas. Jangan-jangan jadi 3 bagian nanti ini. Iya, jadi 3 bagian boleh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, ya. Oke. Thariqah itu saya ingin menyampaikan ini, Mas, secara definitif terkait dengan thariqah, Mas, biar lebih clear. Thariqah itu kan terkait dengan pengalaman spiritual. Dan itu bersifat subjektif, Mas. Pengalaman spiritual dari seorang guru, seorang mursyid. Masing-masing punya pengalaman spiritual yang diukur oleh zaman, baik di zamannya maupun zaman sesudahnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani itu luar biasa, pengalaman spiritualnya luar biasa. Bahkan masyarakat Nusantara ini lebih malati daripada Ba'alwi. Karena memegang thariqah Qadiriyah, Mas. Zikirnya zikir Qadiriyah, tahlilnya tahlil Qadiriyah. Jadi kalau ilah Qadrati Sultanul Auliya pakai Muqaddam, wah pada berontak itu masyarakat, Mas. Jadi makanya organisasi yang dinaungi oleh wirid-wirid yang melalui pengalaman spiritual seorang mursyid agung, itu rata-rata organisasi itu malati, Mas. Makanya kita tinggal nonton saja. Habib Lutfi mau mengambil Banom PBNU ini nanti
bad ending atau good ending. Nanti kan akan kita tonton aja ini, Mas. Ya, ya, ya. Kita menyaksikan bersama-sama nanti. Nanti bersama-sama. Paling tidak dari segi basis massa, Rizik Syihab mau mencoba meraup basis warga Nahdliyin. Sekarang ini sudah merasakan dia efeknya kayak apa. Pelan-pelan konser-konser sholawat yang mencoba menghegemoni kegiatan-kegiatan warga Nahdliyin, dan di situ memasukkan Habib Rizik guru orang NU dan memasukkan wacana-wacana kebaalian dalam tanda kutip, itu kan akhirnya juga mulai tergerus semua oleh arus masyarakat yang sudah dari sisi keberagaman ini melekat. Tradisi Wali Songo, tradisi Abdul Qadir Jilani, tradisi ulama-ulama yang dijadikan ikon ulama kita, Madzhabul Arba'ah, tasawuf maupun ilmu kalam, Mas. Itu. Kemudian setiap orang itu punya pengalaman spiritual. Namun ada yang kamil, ada yang masih labil, Mas. Lah, pengalaman spiritual seorang mursyid itu akan dilihat dari kemampuan dia melakukan transformasi diri, Mas. Transformasi nafas. Transformasi nafas itu ada kita ikut nafsul amarah bisu, lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, sofiyah, baqiyah. Berarti ada 7 transformasi diri, Mas. Kalau orang sudah mencapai ke-7 ini, berarti dia sudah menjadi insan kamil, sudah memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa. Nah, rata-rata sudah makom-makom seorang mursyid ini, Mas, yang sudah mencapai transformasi baqiyah. Nah, kalau transformasi nafis itu kan makanya disebut nafsul ammarah bisu, Mas. Nafsu yang mendorong terus-menerus pada seseorang untuk melakukan kejelekan. Itu awal nafsu yang paling rendah pada diri manusia, Mas. Nafsul ammarah bisu itu apa? Misalnya mengambil banom milik PBNU diambil sendiri. Ini masih nafsul ammarah bisu ini, Mas. Berarti levelnya masih di situ ya? Makomnya di situ. Masih nafsul ammarah bisu ini. Lewang milik PBNU, milik umat dan mau diambil sendiri misalnya. Iya. Ini. Itu contoh. Yora, ambil, banom ambil, buat ajukan ke Menkumham. Pokoknya harus menjadi milik kamu. Siapa tahu ada yang mewakafkan, ada di situ ada harta yang bisa dikelola. Ini kan pengakuan sekjen gitu kan, Mas. Ada harta yang bisa dikelola. Bicaranya harta di situ, Mas. Sekjen itu bicaranya harta di situ. Membuat membuat Menkumham itu dengan target biar bisa mengelola sendiri harta-harta yang dimiliki biar bisa dikelola dengan baik. Itu dijelaskan. Ini kan membuka alasan membuat itu karena harta, Mas. Bukan karena torekoh yang untuk transformasi itu tadi, tapi berhenti kepada al-mal, al-jah di situ, Mas. Ini kan tanpa disadari pernyataan sekjen itu kan blunder sebenarnya. Menunjukkan membongkar niat yang tidak baik untuk mengambil banom PBNU atas nama gerakan torekoh. Ini kan jadi problem besar ini, Mas. Nah, kemudian yang kedua kan nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Ada penyesalan ketika berbuat jelek, tapi suatu ketika juga berbuat jelek lagi gitu, Mas. Itu nafsu lawamah, masih labil. Kemudian yang ketiga nafsul mutmainnah. Paling tidak orang itu kan berada di nafsul mutmainnah, Mas. Transformasi nafsu itu target minimal standarnya itu dianggap sudah baik dalam standar nafsu itu di mutmainnah. Karena kalau sudah di mutmainnah inilah nanti akan dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini, Mas. Kalau sudah nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, Mas, stabil. Nah, kalau orang sudah di transformasi nafsunya sudah di mutmainnah, dia akan mudah melakukan transformasi nafsu ke yang lebih tinggi, yaitu nafsu radiyah, nafsu yang sudah rela. Rela, karena rumus kebahagiaan itu di kerelaan, Mas. Orang tidak akan pernah bahagia kalau belum rela menjalani hidup ini. Dengan kondisi kekayaan berapapun, kalau sudah rela dia akan bahagia. Kalau belum rela tidak akan bahagia, Mas. Punya 1 mobil rela bahagia. Punya 10 mobil belum rela tidak akan bahagia. Apalagi 10 punya mobil dan rela ya. Apa, Mas? 10 mobil rela. Lebih baik.
Iya, Punya iya. istri 1 rela bahagia. Punya istri 4 kok belum rela, tidak bahagia, Mas. Tidak bahagia. Tidak bahagia gitu, Mas. Iya, iya. Mbak Nom milik PBNU kok ingin diambil, berarti belum bahagia, Mas. Karena tidak rela, Mas. Iya, iya. Jatman itu kan milik PBNU, kok mau diambil, berarti kan belum bahagia ini, Mas. Iya. Kalau ini, jadi ciri kebahagiaan itu adalah rela, Mas. Yang kedua adalah mardiyah. Kalau orang sudah rela, maka akan mudah mendapatkan kerelaan dari Allah. Transformasi berikutnya kalau sudah mardiyah adalah sofiyah, positive thinking. Yang sudah husnudzon, tapi husnudzon yang benar, Mas. Husnudzon perspektif sufistik, Mas. Bukan husnudzon perspektif politik. Siasah, bukan. Husnudzon perspektif sufistik. Yaitu positive thinking terhadap seluruh makhluk. Makanya orang-orang sufi itu sebenarnya orang-orang yang tidak perlu jadi juru kampanye, Mas. Atau jadi ketua pemenangan pemilu. Ini problem ini. Ini katanya nggak politik. Ini Torekoh dibawa-bawa ke politik, katanya nggak politik ini, Masya Allah. Berarti gini, Ini saya mau problem. nanya ya. Berarti Iya, husnudzon yang mangga. itu kategori yang mana ya? Kalau itu husnudzon bercanda, Mas, bercanda. Bercanda. Tidak masuk dua-duanya berarti ya. Tidak masuk dua-duanya. Gus Yahya itu meskipun saya nggak akrab, nggak pernah guyon, nggak pernah integrasi, tapi dia kan tetangga. Dan saya tahu, Mas, karakternya bisa kebaca. Gus Yahya itu sebenarnya kelihatannya serius, tapi suka canda dia sebenarnya, Mas. Nah, dia itu paling aman, istilah saya, husnudzon bercanda itu sebenarnya, Mas. Makanya kalau dia ngomong husnudzon itu mimiknya sambil mimik pengen tertawa sebenarnya dia, Mas. Kelihatan sekali. Nah, itu. Dan setelah nafsu sofiyah, ini transformasi diri yang paling akhir, Mas, baqiyah. Kalau orang sudah sampai nafsu baqiyah, itu orang akan merasakan min fana'il iradah al-insaniyah ila fana'il iradah ila baqa'il iradah al-ilahiyah. Jadi kalau orang sudah nafsul baqiyah, itu orang sudah merasakan betul min fana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah. Artinya apa? Orang itu sudah betul-betul menghancur leburkan dirinya yang bukan siapa-siapa, yang bukan apa-apa, yang dalam kategori manusia, kealaman, masuk dalam kehendak keabadian Allah. Sehingga betul-betul hidupnya itu wa ufawwidu amri ilallah. Kupasrahkan hidupku untuk Allah. Sehingga dia itu mengalir saja, Mas. Tidak mengambil banom PBNU, tidak. Mengalir itu tidak mengambil banom PBNU, Mas. Kalau mengambil banom PBNU itu tidak mengalir namanya, Mas, ini. Namanya ammarah. Amarah bisu namanya itu, Mas. Ini. Lah, kalau orang sudah bisa ini, Mas, dia itu betul-betul akan merasakan betul nikmatnya membaca kalimat tauhid. Nikmatnya membaca kalimat tauhid. Jadi memang tarekoh itu lebih menekankan pada transformasi diri, Mas. Pada transformasi nafsu. Bagaimana dari ammarah bisu mencapai nafsul baqiyah ini, Mas. Dan itu bisa dilakukan dengan cara tahalli, tajalli, Mas, menurut saya Imam Ghazali. Tahalli itu mengkosongkan diri dari sifat-sifat yang mazmumah, yang buruk. Kemudian tahalli menghiasi diri dengan sifat-sifat yang positif, maka dia akan tajalli, akan berintegrasi, mendapatkan maqam musyahadah, muhadarah, penuh kehadiran di hadapan Allah dan intim bersama Allah, yang tidak terkatakan oleh orang lain, Mas, melampaui keintiman dengan yang lain, sehingga tidak ingin merebut banom PBNU, katakan begitu, Mas. Tidak ingin merebut banom PBNU, dan itu dasarnya adalah iman, Islam, ihsan, Mas. Kemudian yang kedua, mungkin yang terakhir dalam pertemuan ini, Mas, ya, kayaknya kalau sudah lama, sehingga kita bisa jadi 2 bagian atau 3 bagian. Atau 3 bagian. Atau 3 bagian. Yang terakhir, yaitu mereka yang kamil, yang sudah mencapai baqiyah tadi, yang rata-rata memiliki spiritualitas tinggi, yang bisa dirasakan
oleh dirinya sendiri dan dirasakan oleh orang lain. Hmm. Dirinya damai dan membuat damai orang lain, Mas, tidak membuat konflik. Kalau mengambil Banam itu menciptakan konflik atau membuat Konflik. damai, Mas? Tentu Buat konflik gitu. membuat konflik itu. Oh, bukan haknya Itu atau membuat konflik. gimana? Bukan hanya itu. Itu bukan torekoh itu Mas namanya itu. Itu namanya kolonialisme gaya baru namanya. Lewat Ketua relasi Toriko kuasa. tapi tidak Toriko ya. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa penjelasan tentang Thorikoh ya, terutama apakah membahas tentang Thorikoh Alawiyah ini mutabaroh atau tidak di dalam kalangan Nusantara ini, di samping banyak Thorikoh-Thorikoh yang mutabaroh ya, saudara sekalian. Nah, terutama dari penjelasan dari Kiai Haji Ubaidillah tadi, panjang dan lebar, luar biasa, saudara sekalian. Namun ada beberapa hal catatan yang sangat penting untuk kita bahas kali ini, saudara sekalian. Yang pertama yaitu Thorikoh merupakan sebuah amalan syariah atau amalan pribadi ya, amalan sirriyah. Thorikoh itu merupakan amalan sirriyah atau amalan pribadi seseorang. Tidak perlu untuk dipublish-publishkan. Dan Thorikoh itu merupakan sebuah amalan yang memang mempunyai khususiat. Nah, ini berbeda dengan Thorikoh yang memang ada pada saat ini, yaitu salah satunya Thorikoh Alawiyah yang disampaikan oleh seorang Habib tadi yang mengatakan bahwa Thorikoh Alawiyah itu memang boleh diamalkan oleh siapapun, boleh tanpa baiat pun boleh langsung diamalkan. Ini merupakan menyalahi aturan-aturan atau bisa kita bilang khususiat-khususiat Thorikoh yang memang harus dibaiat dulu oleh seorang mursyid, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu sekarang Thorikoh itu sudah menjadi eporia, saudara sekalian. Bukan menjadi sebuah kekhususiatan amaliyah pribadi yang tidak boleh diketahui oleh seorang, bukan tidak boleh, tapi artinya pekerjaan yang memang dilakukan oleh orang yang memang sudah dibaiat, sudah mengamalkan secara khususiat. Dan dipublish pun itu kayaknya kurang elegan lah, saudara sekalian. Dan sekarang ini sudah menjadi eporia, saudara sekalian. Apalagi sejak Habib Lutfi bin Yahya memang untuk memegang daripada sebuah Thorikoh, apalagi Jatman, saudara sekalian, itu memang ini sudah menjadi kehilangan muruahnya tersendiri, saudara sekalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu Habib Taufik pernah mengatakan bahwa termasuk dalam Thorikoh Alawiyah itu adalah para makam-makam, saudara sekalian. Banyak makam-makam yang harus dikunjungi. Itu salah satu Thorikoh. Ini disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi, saudara sekalian. Itu saya tidak kurang jelas ya kapan beliau ngomong gitu, tapi yang jelas kita percaya kepada Kiai Haji Ubaidillah, kayaknya pernah mendengar Habib Lutfi ngomong kayak gitu. Dan selanjutnya Thorikoh Alawiyah muncul sejak Habib Lutfi duduk sebagai Rais Am. Nah, ini memang untuk tahunnya tidak jelas pasti kapan ini Thorikoh Alawiyah ini bermunculan. Tapi yang jelas itu bertebaran secara masif itu ketika Habib Lutfi bin Yahya menduduki sebagai Rais Am PBNU yang dulu, saudara sekalian. Dan Kiai Haji Ubaidillah tadi sempat menjelaskan bahwa kenapa Habib Lutfi bin Yahya terpilih menjadi Rais Am, karena pada saat itu belum muncul Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani itu sebagai counter daripada para Ba'alwi. Itu merupakan yang membatalkan nasab mereka. Dan kenapa Habib Lutfi itu dipilih dulu menjadi Rais Am, itu karena kita masih percaya bahwa Habib itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin kalau sekarang itu kayaknya masih jauh, saudara sekalian. Kayaknya tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Pasti akan menjadi polemik yang sangat luar biasa ketika Habib Lutfi bin Yahya tiba-tiba menjadi Rais Am kembali. Atau Habib siapapun, misalkan Habib Taufik Asegaf, itu akan menjadi Rais Am tiba-tiba. Ini akan menjadi pertanyaan besar di tubuh PBNU itu sendiri, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.